Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan, kalau pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik, dengan tubuh yang sehat, kita boleh memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Pagi hari ini kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama saat ini, terambil di dalam kitab Mazmur pasal 123 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini? Doa dan harapan saya Bapak Ibu semua sehat-sehat, diberkatin Tuhan, boleh menikmati hari yang baru dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari dengan penuh sukacita kita mendengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini lewat penulis Mazmur. Penulis Mazmur merasa sudah cukup menderita akibat penghinaan dan memohon belas kasihan Tuhan untuk melindungi dan menyelamatkannya. Penulis Mazmur mungkin menuliskan permohonan ini karena mereka telah mengalami banyak penghinaan dan penindasan. Mereka merasa kelelahan dan sudah cukup menderita akibat perlakuan buruk yang mereka terima. Dalam keputusasaan mereka memohon belas kasihan Tuhan untuk menyelamatkan dan melindungi mereka dari situasi yang sulit tersebut. Permohonan ini mencerminkan kerinduan penulis untuk merasakan pemulihan, keadilan, dan perlindungan dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perasa kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Memiliki makna permohonan untuk mendapat belas kasihan Tuhan. Penulis Mazmur merasa sudah sangat terhina dan menderita karena perlakuan buruk yang mereka alami. Mereka menyampaikan keluhan dan kelelahan mereka kepada Tuhan, memohon agar Tuhan mengasihi mereka dan memberikan perlindungan serta pemulihan. Perasa ini mencerminkan kerinduan akan pertolongan, keadilan dari Allah dalam menghadapi penghinaan dan penderitaan yang dialami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, penulis Mazmur menuliskan pernyataan kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Untuk mengungkapkan keadaan yang mereka alami, mereka merasa telah mencapai titik kejenuhan dengan penghinaan yang ditujukan kepada mereka. Pernyataan ini mencerminkan ketidaknyamanan dan keputusasaan penulis Mazmur akibat perlakuan yang merendahkan yang mereka terima dari orang lain. Mereka merasa bahwa penderitaan dan penghinaan tersebut sudah melebihi batas yang mereka mampu tanggung. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks spiritual, pernyataan ini juga mengandung doa dan harapan penulis Mazmur untuk mendapatkan belas kasihan dan pertolongan dari Tuhan. Mereka memohon agar Tuhan melihat penderitaan mereka dan menghormati permohonan mereka untuk melindungi dan menyelamatkan mereka dari situasi yang sulit. Secara keseluruhan, pernyataan ini mengekspresikan kejenuhan dan keputusasaan penulis pemazmur terhadap penghinaan yang mereka terima, sambil memohon belas kasihan dan perlindungan dari Tuhan. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, lewat bagian firman Tuhan di pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Oleh sebab itu, yang pertama yang perlu kita renungkan adalah mengakui kerentanan dan penderitaan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini mengungkapkan pengakuan bahwa penulis Mazmur merasa terhina, teraniaya, dan menderita akibat perlakuan buruk yang mereka alami.
Ini mengajarkan pentingnya mengakui dan mengungkapkan ketidakmampuan dan penderitaan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara di dalam Tuhan, kita pun bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita bahwa dalam situasi-situasi yang sulit kita tidak mampu, kita tidak berdaya. Oleh sebab itu mari kita mengakui kekuasaan Tuhan, kita mengakui kekuatan Tuhan, sehingga dengan kita memohon, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mengakui bahwa kita lemah, bahwa kita tidak mampu, dan hanya Tuhan yang mampu. Yang kedua yang perlu kita renungkan bersama adalah membawa atau menyampaikan keluhan kepada Tuhan. Penulis Mazmur mengarahkan keluhannya, permohonannya mereka kepada Tuhan sebagai sumber belas kasihan dan pemulihan. Ini mengajarkan kepada kita untuk datang kepada Tuhan dengan segala keluhan dan kesulitan kita, menyadari bahwa hanya Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kita, satu-satunya sumber pertolongan kita, satu-satunya yang mampu menolong dan memberkati kehidupan kita. Itu yang kedua yang perlu kita renungkan di pagi hari ini. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah mengandalkan belas kasihan Tuhan. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, penulis Mazmur memohon belas kasihan Tuhan sebagai jalan keluar dari setiap penderitaan mereka. Ini mengajarkan kepada kita untuk mengandalkan belas kasihan Tuhan, menyadari bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih dan murah hati, yang mampu memberikan perlindungan, mampu memberikan pemulihan, mampu memberikan penghiburan di dalam setiap kesulitan penderitaan yang kita alami. Oleh sebab itu, ketika kita dalam masa-masa sulit, jangan lupa kita mengandalkan Tuhan. Karena ketika engkau mengandalkan kemampuanmu sendiri, ketika engkau mengandalkan pengertianmu, itu adalah pekerjaan yang sia-sia, yang tidak akan pernah membuahkan hasil. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan selalu dalam kehidupanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan dari pernyataan ini mengajarkan kita untuk tidak menutupi penderitaan atau penganiayaan atau penghinaan yang kita alami, tetapi untuk membawanya kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa hanya Dia adalah sumber harapan dan pemulihan. Itu juga mengajarkan kepada kita untuk bersandar sepenuhnya pada belas kasihan Tuhan dan kemurahan hati Tuhan dalam menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kita. Karena itu, jika kita mengalami masa-masa yang sulit, jangan takut, jangan ragu datang kepada Tuhan. Adukan, sampaikan semua keluhanmu, karena Dialah satu-satunya pribadi yang sanggup menolong, yang sanggup memulihkan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semua. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan telah sampai kepada kita. Biarlah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam situasi yang sulit seperti apapun. Dalam masa-masa ketika kita mengalami lembah kekelaman, mari datang kepada Tuhan. Mari mengakui bahwa kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Akui kekuatan Tuhan, akui kemahakuasaan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kemampuan diri sendiri, tapi andalkanlah Tuhan dalam setiap hidupmu. Maka engkau akan menikmati jalan keluar yang terbaik. Engkau akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Engkau akan mengalami segala bentuk pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang menang bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Apapun situasi yang kau alami, apapun yang menjadi kendala tantangan hidupmu hari ini, yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu menuntun di setiap langkah kaki kita. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menang bersama dengan Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.